Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore, Anas. Bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kajati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila. Selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kejaks Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantopani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandisatrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantopani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantopani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap satu dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sian Lukas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, uh, Kajati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan uh, upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. uh, Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka maupun ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan uh, perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Sian Lukas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya. Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, Mm bahwa -mm. memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus Ya, penganiayaan? dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melisa menyatakan bahwa hanya menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu, Melisa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan
terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melisa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu, Mbak. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga tampak belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini. Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta, saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.